Kain dan Habel. Sudah 3 bulan berlalu sejak Kain pergi menuruni lembah. Seharusnya dia sudah kembali kemari. Aku khawatir sekali. Salju benar-benar sudah mencair. Ini akan menjadi tempat yang tepat untuk membawa ternak ke padang rumput. Kau mendengarnya? Abel sudah kembali. Aku harus berterima kasih kepada Tuhan. Ayah! Ayah! Akhirnya aku bertemu dengan ayah. Oh, ayah. Ayah, saat aku pergi membawa 30 ekor domba, dan saat kembali aku membawa 40 ekor. 10 anak domba sudah lahir. Ayo ke sini domba kecil. Ayo. Lihatlah. Kau baik-baik saja, anakku. Aku tahu berkat Tuhan selalu menyertaimu. Pergilah, temui ibumu. Berfirmanlah Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan kepadamu perempuan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak kesakitan, engkau akan melahirkan anakmu. Dan untukmu laki-laki, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali. Dan ada mematuhinya, bersama dengan Hawa, istrinya, bersambitan dalam hidup. Hawa memberinya 2 putra, Kain dan Habel. Kain adalah petani, peladang tanah. Habel adalah pengembala. Bu, sudahlah duduk dulu, biar kami yang bereskan kentangnya. Terima kasih putriku, kau anak yang penuh pengertian. Sudah berkali-kali kukatakan, jangan melintas di kebunku. Urus baik-baik ternakmu, jangan sampai mengganggu tanamanku. Aku tidak peduli meskipun kamu harus berjalan jauh. Yang penting jangan lewat kebunku. Kau ini bicara apa? Apa kau tidak dengar suara ayah kita, Adam? Ayah memanggil kita. Ya, aku mendengarnya. Bukannya bekerja membanting tulang seperti aku, dia selalu duduk di sana, di atas batu itu. Dia selalu saja berbicara kepada Tuhan. Sebenarnya aku ingin tahu bagaimana Tuhan. Apa Tuhan mendengarkan ayah? Apa Tuhan menjawabnya? Menurutku tidak seperti itu berbicara pada Tuhan. Aku pikir ayah sekarang sudah jadi pemalas, karena kita sudah besar dan bisa bekerja berat. Bicara pada Tuhan hanya alasan saja. Kain, Habel, ayo kemari. Sekarang saatnya kita menyiapkan korban persembahan kepada Tuhan. Baiklah, kau boleh pergi sekali ini saja.
Tapi kalau sekali lagi aku melihatmu lewat di kebunku, aku akan membunuhmu. Aku sudah memperingatkan. Kau tidak bersuka cita saat mempersembahkannya, Kain. Tuhan bisa melihat itu di hati. Benarkah begitu? Dari mana ayah tahu? Apa dia mengatakannya pada ayah? Lalu persembahan Habel. Dia pasti sangat senang pada Habel. Aku orang yang bekerja keras dari fajar hingga petang di kebun, di bawah teriknya matahari karena pekerjaanku. Tapi Tuhan masih tidak senang kepada aku. Kenapa kau biarkan Habel Habel lagi? menyayangimu, Kain. Makan itu. Kau tidak boleh. Dia selalu saja memuji kerja kerasmu di kebun. Dia sangat mengagumi. Kau lebih tua darinya. Kau anak pertama kami. Jangan takut ayah. Aku akan melakukan apa yang ayah katakan. Begitulah perintah Tuhan. Aku senang mendengarmu berkata begitu, nak. Selamat malam. Semoga Tuhan memberi pertolongan agar Kain menepati janjinya. Kemari domba. Kemarilah. Ayo, baiklah. Sekarang saatnya menyuruh mereka berkumpul. Ayo domba. Ayo domba. Ayah. Ayah, ayah. Aku tidak menyangka bisa bertemu di saat seperti ini. Kenapa ayah kesini? Aku ingin bicara denganmu tentang Kain, kakakmu. Mungkin selama ini sikapnya tidak terlalu baik padamu, tapi dia Aku menyayangi. tahu itu ayah, dan aku selalu memperlakukan dia dengan penuh rasa hormat. Ayah tidak perlu Kau meragukan anak aku. yang baik, Habel. Kebijaksanaan Tuhan rupanya telah bersinar di atasmu. Pergi. Baiklah ayah. Sampai nanti. Kain. Kain. Siapa kau? Di mana kau? Kau tahu siapa aku, Kain. Dan aku ada di mana-mana. Ya, kau adalah Tuhan. Apa kau sudah bicara pada Kenapa Habel? kau bertanya begitu padaku, takut? Aku tidak ingin bicara kepada adikmu. Aku hanya ingin bicara padamu. Aku sangat mengkhawatirkan tingkah lakumu. Kalau begitu, bicaralah Tuhan. Kenapa wajahmu selalu muram? Aku tidak tahu. Kau tahu sebabnya. Ubahlah tingkah lakumu dan mulailah tersenyum kembali. Iblis siap untuk menyerang. Kau harus bertarung dan menaklukkannya. Aku akan melakukannya, Tuhan. Aku akan berusaha. Baiklah, aku akan mencobanya. Apakah aku bisa melakukannya, Tuhan? Kau yang tahu segala sesuatunya. Katakanlah padaku. Jawab aku, Tuhan. Aku mohon. Jawab pertanyaanku. Ibu, apa ini benar? Itu sudah benar, anakku. Putar seperti ini. Ibu, Kain sudah kembali. Kelihatannya dia sedang marah. Di mana Habel? Kami belum melihatnya, Kak. Nah, ibu melihat kemarahan di matamu. Mau apa kau dengan tongkat pemukul itu? Ibu sama sekali tidak perlu takut. Kau selalu khawatir aku merasa iri kepada adikku. Tapi aku sama sekali tidak iri kepadanya. Aku hanya ingin bicara padanya.
Ada apa ya? Di mana kau? Kalian kenapa? Hah? Pergi! Apa yang membuatmu khawatir, istriku? Kita punya 10 anak domba dan tahun ini panen akan berlimpah. Kain tadi datang ke sini. Dan Dia mencari Habel dan dia bicara seperti orang gila. aku mengerti kalau kau merasa khawatir. Aku akan pergi mencarinya. Aku ingin bicara padamu, adikku. Kakak tidak lihat, dia kan sedang memerah domba. Kalian yang perempuan bisa menyelesaikannya tanpa dia. Dan kalau sudah selesai, antarkan susu kepada ibu. Dia sudah menaruh panci di atas api. Ya adik-adik, selesaikanlah. Aku mau lihat mungkin kakak membutuhkan sesuatu. Kenapa kau datang menemuiku, Kain? Karena aku mendengar seekor anak domba mengembik di tengah-tengah kebun yang hijau. Itu pasti anak dombamu. Sebaiknya kau pergi mencarinya. Kalau aku yang menemukannya, aku akan menyalakan api dan langsung memanggangnya. Di Kau mana? pergi ke sebelah sana, dan aku ke sebelah sini. Di mana kau? Di mana? Oh, di sini rupanya. Domba kecilku yang manis. Aku akan segera membawamu pergi. Siapa yang sudah mengikatmu di sini? Siapa yang melakukan ini? Benar-benar tega sekali. Aku yang mengikatnya, adikku sayang. Kain, Kain, Abel, di mana kalian? Kain. Tidak ada siapa-siapa. Kalau begitu aku istirahat dulu sebentar. Setelah itu kita kembali ke rumah. Oh, bukankah ini anak domba Habel? Kenapa kau bisa terpisah jauh dari kawananmu? Oh, oh, oh. Kain, Kain, apa kau mengenali suaraku? Tentu saja aku mengenalmu. Kau adalah Tuhan. Kenapa kau memanggilku? Katakan Kain, di mana Habel adikmu? Aku tidak tahu. Emangnya aku menjaga adikku? Hah? Apa yang telah kau perbuat, Kain? Kau tidak bisa melarikan diri, Kain. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Itu yang membuatku datang. Terkutuklah engkau, Kain. Terbuang jauh dari tanah yang telah membuka mulutnya dan menerima darah adikmu dari tanganmu. Terkutuklah engkau, Kain, oleh darah adikmu. Apabila engkau mengusahakan tanah, dia tidak akan sepenuhnya memberikan hasil kepadamu. Dan selamanya engkau akan menjadi seorang pelarian di bumi. Aku telah membunuh adikku Habel. Jangan abaikan aku. Aku di sini, Kain.
Hukumanku itu lebih besar daripada yang kudapat kutanggung. Engkau mengusir aku dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Aku takut, Tuhan. Aku menjadi seorang pelarian yang terkutuk. Barang siapa yang bertemu aku, tentu akan membunuhku.